Video kali ini lebih ke cerita aja ke teman-teman tentang wabah dan pandemi kita sekarang. Bukan tentang COVID-19-nya ya, tapi ke kerelaan hati untuk bisa menjadi seorang tenaga kesehatan yang mau mengabdi selama pandemi atau wabah ini gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat upload video tentang rekrutmen Nusantara Sehat individu COVID-19 spesial pandemi ini, tapi hanya dikhususkan untuk alumni Nusantara Sehat yang sudah purna tugas, baik itu Nusantara Sehat Tim dan Nusantara Sehat individu. Selama proses dari mulai tanggal 20 sampai 27 Maret yang ditentukan untuk sebagai tanggal rekrutmen itu, aku nggak tahu kabar terakhirnya gimana, tapi pada saat awal-awal pendaftaran itu aku sempat nanya ke beberapa teman yang sudah purna tugas, ada berapa banyak sih yang dibutuhkan gitu kan. Karena waktu itu aku menghubungi seorang teman yang sudah purna tugas, kebetulan dia berprofesi sebagai counseling, jadi aku taunya counseling butuhnya 300 dan waktu itu pendaftarnya baru 1. Tapi selama 7 hari ini aku belum update lagi sudah berapa banyak yang mendaftar, alumni-alumni Nusantara Sehat yang mendaftar di COVID-19 ini gitu kan. Sedikit komunikasi dengan beberapa temen alumni waktu itu, tidak terlalu banyak yang berminat untuk gabung di Nusantara Sehat COVID-19, mungkin karena pandemi ini juga sangat berbahaya dan tidak banyak yang diizinkan oleh orang tua, kemungkinan besar. Tapi kalau updatean terakhir di hari tanggal 26 ini dan besok adalah hari terakhir, aku nggak tahu berapa banyak karena hanya teman-teman Purna Nusantara Sehat yang tahu di dalam akun mereka masing-masing kan. Jadi aku yang udah lanjut NSI lagi ini nggak tahu bagaimana perkembangan di Nusantara Sehat individu COVID-19 rekrutmen yang ini gitu. Tapi melihat tidak terlalu banyak peminat, kalaupun ada ya puji Tuhan gitu kan, bersyukur masih ada alumni yang mau gabung. Tapi kalau misalnya sedikit peminat, sebenarnya itu nggak ada masalah di aku sih, cuman bermasalahnya itu di negara kita ini kan gitu. Jadi sebenarnya negara atau bangsa kita ini lagi butuh kita banget, tapi ya balik lagi ke individunya masing-masing dan kembali lagi ke restu dari orang tua gitu. Aku secara pribadi ingin sekali gabung di Nusantara Sehat individu COVID-19 ini, tapi banyak kendala dan hal yang tidak bisa aku tinggalkan, termasuk tugasku juga di Nusantara Sehat individu yang sekarang ini. Sebenarnya kalau mau jadi relawan itu banyak banget, khususnya teman-teman yang non alumni, itu ada organisasi profesi yang membuka lowongan buat teman-teman jadi relawan. Yang namanya relawan tentu tidak ada gaji khusus seperti penugasan Nusantara Sehat kan. Tapi kalau aku pribadi ya, misalnya jadi kalian seperti non alumni yang belum bisa daftar di Nusantara Sehat, merasa terbeban sekali gitu, merasa pengen sekali gabung kalau misalnya saya belum kerja ataupun belum punya beban atau kontrak kerja lah gitu, untuk gabung di relawan organisasi profesi. Jadi aku mengajak untuk adik-adikku, untuk teman-teman sekalian yang belum gabung di Nusantara Sehat ataupun sekarang lagi free, bisa gabung di relawan organisasi profesi. Nah, sekali lagi aku menekankan ini bukan karena paksaan ataupun aku sok-sok nyuruh-nyuruh kalian untuk gabung di NSI COVID untuk alumni dan juga untuk teman-teman non-alumni di relawan organisasi profesi, tapi lebih kepada keikhlasan dalam mengerjakan tugas sebagai tenaga kesehatan gitu kan. Jadi kalau kita misalnya diberi hati untuk melayani dan untuk mengabdi, di saat-saat sulit inilah sebenarnya kita tuh dibutuhin gitu kan, dibutuhin sama bangsa ini. Pemerintah itu tidak lagi menjadi fokus utama gitu loh. Maksudnya tuh pemerintah tuh memang menghandle ini, tapi mereka juga butuh kita kan gitu. Mereka butuh kita yang masih muda-muda untuk menjadi relawan, menjadi bagian dari Satgas COVID-19 ini untuk menuntaskan pandemi ini. Kalau bukan kita yang muda-muda, siapa lagi gitu. Kenapa mereka memilih kita yang muda-muda? Karena kita masih memiliki sistem imunitas yang bagus, kemudian fisik yang kuat, dibanding mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Kan kebetulan dokter-dokter yang gugur di beberapa hari berita yang kita dengarkan dan kita tonton adalah dokter-dokter yang hampir semuanya udah usia lanjut, dan memang ada beberapa yang masih muda ataupun
masih semi-semi usia lanjut ya kan, masih sehat-sehat lah gitu. Kita harapin mereka bisa terus bertahan, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu kan. Jadi harapan aku sih teman-teman semua yang memiliki kerelaan hati untuk gabung, tidak ada salahnya untuk ikut membantu negeri kita ini untuk membasmi COVID-19. Untuk terkendala dengan restu orang tua ya aku nggak bisa ngomong banyak, tapi sebenarnya kalau kita maunya nolongin orang banyak ataupun berniat untuk membangun bangsa ini dengan lebih baik, inilah saat dan momen yang tepat. Sekalipun memang COVID-19 ini adalah wabah yang menakutkan, tapi kalau kita bisa menjaga diri kita dan kita niatkan bahwa kita menolong orang lain, semuanya akan diberkati dan dilindungi sama Tuhan gitu. Memang umur nggak ada yang tahu, tapi rasanya ya kalau saya tidak punya ikatan kerja, tidak punya kontrak kerja, saya pasti akan gabung di relawan ataupun di NSI COVID-19 ini. Karena disitulah saya akan merasa dihargai. Bahkan ini tuh ya, momen-momen pandemi datang ini tuh, perhatiin deh teman-teman, kemarin-kemarin tenaga kesehatan itu nggak terlalu diperhatikan kan, baik itu sama masyarakat ataupun sama pemerintah. Tapi setelah pandemi ini datang, mereka sangat-sangat menghargai kita. Mereka bahkan memuji, kemudian terus menyemangati kita, baik di sosial media manapun pasti mereka mendoakan. Dan tahun ini tuh, tahun pandemi ini adalah tahun dimana tenaga kesehatan itu saya rasa ya diakui gitu loh, diakui oleh dunia, diakui oleh pemerintah, masyarakat, dan semua orang-orang yang ada di dunia ini, di Indonesia juga termasuk. Kalau aku sih pribadi merasa bahwa kita tuh benar-benar diakui loh, dan baru ini aku ngerasa kita benar-benar dibutuhin. Bahkan mereka tuh sampai yang wah banget lah sama kita gitu kan. Nah, jadi ini adalah salah satu kesempatan juga buat teman-teman membuktikan bahwa kita tenaga kesehatan itu bukanlah tenaga ataupun pekerja yang main-main gitu. Dan di sini juga kita membuktikan bahwa kita tuh berguna. Untuk apa sekolah mahal-mahal, tapi pada intinya kita nggak memberikan apa yang bisa kita berikan, memberikan pengabdian yang terbaik untuk kita. Itulah kendalanya teman-teman. Kalau aku pribadi, aku nggak bisa gabung karena sudah terikat kontrak, dan juga kalaupun boleh diizinkan sama instansi, sangat sulit meninggalkan tempat tugas karena memang di sini kekurangan orang. Kemudian kami juga sekarang sedang prepare tentang antisipasi COVID-19. Bahkan di sini juga sudah ada yang positif ODP dan PDP-nya gitu kan. Jadi bukannya aku nggak bisa, tapi memang Tuhan itu sudah menetapkan loh bagian-bagian kita sebagai tenaga kesehatan. Kamu ngerjain ini, aku ngerjain ini. Jadi kalaupun teman-teman ada yang benar-benar tergerak hatinya untuk ikut gabung, ini saat yang tepat buat teman-teman datang, kemudian jadi bagian dari Indonesia yang baik, Indonesia sehat, jadi bagian dari Satgas COVID-19 terutama untuk membantu menyelesaikan pandemi ini. Wisma Atlet butuh kita, kemudian rumah sakit rujukan juga butuh kita. Semua ini tuh adalah momen tepat di mana kalian bisa mencurahkan seluruh pelajaran dan ilmu pengetahuan yang kalian sudah dapat. Dan ini juga saatnya kita sebagai kaum muda untuk membantu pemerintah. Nggak ada lagi leye-leye di rumah gitu kan. Kalau kita punya potensi, kita punya kemampuan, dan bahkan kita juga udah sekolah, kenapa nggak kita salurkan itu sekarang di saat momen yang penting ini gitu. Jadi aku harap buat semua teman-teman, khususnya teman-teman alumni dan non-alumni, bisa gabung baik itu di relawan organisasi profesi maupun di NSI COVID-19 ini. Aku mendoakan semoga ada banyak hati yang tergerak untuk menolong bangsa ini. Aku pun akan berjuang di sini juga untuk terus mengajak teman-teman, bahkan untuk bisa menjaga apa yang sudah ada di sini, menolong mereka juga yang ada di sini. Jadi kita mengerjakan bagian kita dengan cekatan, dengan baik, sehingga Indonesia bisa cepat pulih dan kita bisa cepat kembali menghirup udara segar lagi kayak kemarin, kumpul sama keluarga, boleh bebas kemanapun tanpa takut virus dan lain-lain. Iya teman-teman, ini adalah beberapa keresahan yang aku rasakan selama beberapa hari ini, termasuk setelah aku membuat beberapa status dan video di Instagram story aku dan Instagram feed Instagram. Ada banyak keresahan dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk membuat video ini. Semoga video ini bisa menggerakkan beberapa hati teman-teman, bahkan kita bisa jadikan hal ini jadikan kesempatan yang baik untuk menolong banyak orang dan meninggalkan jejak baik di bumi. Kita menyayangi bumi kita supaya bumi kita bisa tetap sehat.
Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan, kemudian jaga diri baik-baik, jangan sampai kenapa-kenapa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nusantara sehat. Dadah.